5K penyangga kawasan itu yang pertama adalah komunitas sebagai alas gerakan. Pembangunan kawasan merupakan pembangunan gerakan warga, gerakan masyarakat secara partisipatif, dan tentunya bukan hanya warga ya. Di sini juga ada pemangku kepentingan lain seperti pemerintah dan swasta, sehingga bisa menjadi sebuah alas gerakan. Yang kedua adalah konsensus atau kesepakatan antar desa, sehingga desa-desa yang bergabung dalam satu kawasan itu harus merumuskan dan mengambil keputusan bersama atas konsep atau model kolaborasi kawasan perdesaan. Yang ketiga itu adalah keterpaduan yang saya sebutkan tadi, dari hulu sampai hilir, dari misalnya dari jagung, tanaman jagung, ada suplai pupuknya, sampai dengan hilirnya, bagaimana pemanfaatan jagung untuk bagaimana pemanfaatan teknologi agar jagung tersebut mempunyai nilai tambah, baik nilai tambah jagung tadi bicara konsumsi pangan, termasuk misalnya jagung sebagai bahan baku untuk sandang seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Korea. Berikutnya adalah kelembagaan. Nah, kawasan perdesaan juga harus ada kelembagaannya, harus ada organisasi dan aturan mainnya. Yang terakhir adalah kelima adalah keberlanjutan atau pengelolaan. Tanpa ada keberlanjutan, maka kawasan perdesaan hanya slogan belaka. Kompetensi inti dalam pengembangan kawasan perdesaan itu nanti tergantung sektor atau jenis kawasan perdesaan apa yang akan dibangun. Misalnya adalah kawasan desa yang berbasis kelapa. Maka intinya adalah bagaimana pengolahan kelapa bisa dilakukan. Nah, nanti akan ada unsur-unsur pendukung untuk pengolahan kelapa. Pertama misalnya unsur teknologi dan bahan baku dan mesin produksi. Perlu ada kejelasan siapa saja pemasok teknologi dan mesin produksinya, lalu apa saja jenis teknologi dan jenis mesin produksinya. Misalnya mesin pengolah minyak kelapa, itu juga memerlukan tungku. Lalu siapa saja yang memasok bahan baku. Bahan baku ini misalnya bibit, pupuk, pestisida, termasuk juga jika di lokasi tersebut sudah ada perkebunan kelapa milik masyarakat, maka siapa yang memiliki perkebunan tersebut. Terakhir pemasok bahan penolong, misalnya kemasan. Siapa yang akan memasok kemasan, jenis kemasannya seperti apa, plastiknya seperti apa, mesinnya seperti apa. Itu adalah pendukung. Hal yang terkait adalah dari kelapa itu akan bisa menghasilkan beberapa produk. Dari sabut kelapa. Sabut kelapa ternyata adalah bahan baku untuk industri otomotif, itu menggunakan kelapa untuk joknya. Itu bisa menjadi jok untuk mesin untuk mobil. Berikutnya juga ternyata sabut kelapa bisa digunakan ya, kalau masyarakat itu dibuat untuk keset. Lalu juga arang tempurung. Tempurung kelapa termasuk salah satu jenis energi baru terbarukan yang ternyata sangat diminati oleh masyarakat luar. Dan ini memerlukan teknologi tersendiri sehingga memang bisa dibuat briket dari kelapa. Berikutnya juga santan. Ini santan itu ternyata kan kalau kelamaan maka santan akan basi. Maka perlu pengolahan agar santan yang dari kelapa ini bisa bertahan lama. Nah, itu adalah inti dari kompetensi inti. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada inti, pendukung, dan terkait, maka perlu ada strategi, sasaran, dan jangka pendek dan jangka panjang. Termasuk juga unsur-unsur penunjang. Unsur penunjang misalnya tadi saya contohkan adalah industri pengolahan kelapa. Maka harus jelas ada SDM-nya. SDM ada SKKNI-nya, yaitu petani kelapa. Harus ada petani kelapa yang perlu ada peningkatan kualitas SDM sesuai dengan SKKNI. Lalu ada peningkatan peran SDM, badan usaha milik desa atau milik desa bersama. Lalu berikutnya ada kolaborasi dari litbang dan pelaku usaha sehingga dapat tercipta pasar, dan penyediaan instrumen teknologi dari balai atau unit pelayanan teknis untuk peningkatan SDM sesuai dengan SKKNI. Itu baru SDM. Berikutnya adalah pasar. Harus ada pasar, baik itu pasar lokal, global, dengan pendekatan pasar secara fisik maupun juga pasar secara virtual. Hari ini kan kita bisa melihat pasar virtual atau e-commerce
itu sangat banyak, itu bisa menjual produk-produk pengolahan kelapa yang produk-produk turunan pengolahan kelapa yang sudah dibuat oleh BUMDes bersama. Berikutnya adalah infrastruktur. Harus dipastikan juga bahwa infrastruktur untuk pengiriman barang pengolahan kelapa dari BUMDes bersama ini, nah infrastruktur ini seperti misalnya peningkatan aksesibilitas transportasi, dan berikutnya membangun sarana atau prasarana penjualan produk BUMDes yang berbasis pengolahan kelapa tadi. Itu adalah unsur-unsur penunjang dalam kompetensi inti. Mohon industri adalah keterkaitan produk dari bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah jadi menjadi produk turunan. Nah, contoh tadi adalah pohon kelapa, contohnya tadi ada kelapa. Kelapa itu ternyata ada tiga aspek yang bisa dikembangkan. Pertama dari buah kelapanya, yang kedua dari batang kelapanya, yang ketiga adalah dari lidinya. Lidi biasanya untuk dari daun kelapa itu bahan kerajinan atau untuk sapu lidi. Batang kelapa ternyata bisa digunakan untuk furnitur, batang pohon kelapa itu untuk bahan bangunan, dan batang pohon kelapa ternyata bisa digunakan juga untuk energi biomas sebagai salah satu energi baru terbarukan. Lalu bagaimana dengan buah kelapanya? Buah kelapa itu nanti ada air kelapa. Air kelapa bisa dibuat cocoa vinegar, bisa dibuat kecap kelapa, bisa dibuat sari kelapa atau nata de coco. Daging kelapanya itu bisa dibuat untuk virgin oil atau virgin coconut oil yang kita kenal hari ini. Lalu juga bisa digunakan untuk cocoa chemical, bisa juga bisa dibuat kopra, dan dari kopra itu bisa untuk makanan bisa juga untuk minyak kelapa dan makanan ternak. Berikutnya tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu bisa digunakan untuk karbon aktif yang digunakan sebagai bahan baku juga di industri. Dan sabut kelapa. Sabut kelapa tadi saya sudah katakan, sabut kelapa bisa digunakan untuk core flex bagi bahan bangunan, maupun juga ternyata menjadi jok bagi industri otomotif, dan bisa juga digunakan untuk matras. Yang matras yang biasanya anak-anak sekolah itu gunakan untuk kegiatan berolahraga. Kerangka keterkaitan pengembangan kawasan perdesaan dan BUMDes yang berbasis pengolah kelapa itu memang harus jelas stakeholder ya. Di antaranya stakeholder adanya pemerintah pusat selaku regulator, pemerintah desa juga nanti selaku pelaksana kebijakannya. Lalu harus ada semacam forum-forum untuk peningkatan daya saing. Harus ada keterlibatan jelas di pemerintah daerah. Lalu juga perlu ada lembaga litbang untuk membantu peningkatan kualitas produk olahan kelapa. Lalu ada asosiasi. Nah, ini yang perlu dipikirkan juga jenis-jenis teknologinya. Jangan sampai akhirnya teknologi yang digunakan teknologi yang ternyata obsolete. Nah, teknologi misalnya teknologi untuk membuat virgin coconut oil itu kan memang perlu disiapkan teknologinya. Dan juga perlu disiapkan selain teknologi ada bahan baku kelapa tadi memerlukan namanya bahan penolong. Bahan penolong misalnya memerlukan bleaching earth atau asam fosfat dari virgin coconut oil. Lalu nanti ada asam cuka, bisa juga untuk nata de coco, asam cuka, bahkan juga bisa biodiesel. Bahkan bisa juga untuk karbon aktif untuk pembangkit energi bahan baku untuk energi baru terbarukan, dan bisa juga untuk bahan bangunan. Sehingga badan usaha milik desa itu bisa menjadi pensuplai bahan baku atau penjual produk langsung hasil olahan kelapa, yang itu bisa meningkatkan produksi di industri minuman, kosmetik, makanan, obat, dan pengolahan air. Nah, nanti juga termasuk juga kerangka ininya, disiapkan pasarnya, baik pasar dalam negeri maupun juga pasar luar negeri. Produk unggulan kawasan perdesaan atau disebut Prukades merupakan langkah untuk memajukan desa dengan menciptakan produk unggulan kawasan perdesaan yang merupakan kolaborasi dua desa atau lebih. Penentuan produk unggulan dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, 1. Produk berasal dari potensi sumber daya lokal, artinya
tadi bicara soal kelapa atau bicara soal alga itu dari daerahnya sendiri. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang ada di desa dapat dipakai secara optimal. Yang kedua adalah memiliki pasar yang besar sehingga produk akan mudah terjual dan menghasilkan keuntungan atau nilai tambah bagi masyarakat desa atau BUMDesa secara berlimpah. Ketiga, produk dapat mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi lainnya. Contoh, perkebunan kelapa milik masyarakat yang dikelola oleh BUMDes itu menghasilkan tadi daging kelapa dijual untuk virgin coconut oil. Itu kan stakeholdernya akan berbeda, orang-orangnya akan berbeda. Sehingga dari daging kelapa bisa menemukan industri BUMDes yang memproduksi virgin coconut oil. Nah, itu kan bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Selain itu juga tidak mematikan atau bertolak belakang dengan usaha yang umumnya ada di desa. Dan juga produk unggulan kawasan perdesaan ini bisa mempertimbangkan produk yang sedang tren di pasar. Dengan Prukades, masyarakat desa, termasuk petani dan tadi para wirausahawan, itu bisa lebih terampil dan ahli. Jika fokus satu produk unggulan, maka turunannya akan sangat banyak, variasinya akan sangat banyak ketika mereka mempelajari meningkatkan nilai tambah berdasar atau berbasis pohon industri. Yang kedua, mempermudah akses modal. Akses modal dapat diperoleh jika satu desa atau satu kawasan perdesaan fokus aja pada satu produk unggulan dan melakukan keberlanjutan produksi produk unggulan tersebut. Yang ketiga, menarik kehadiran investor. Investor akan tertarik jika produk unggulan kawasan desa ini memiliki kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang baik. Dan investasi bisa dilakukan pada kerjasama baik di on-farm atau di perkebunannya maupun juga di off-farm, tadi pengolahan menjadi produk-produk hilirnya dan market atau pemasaran. Yang keempat adalah membuka lapangan kerja baru dan peluang usaha baru sehingga produk unggulan itu bisa menanggulangi pengangguran. Dan kelima, kesejahteraan akan meningkat dan menanggulangi kemiskinan di perdesaan.